Mungkin bisa dimulai dari Mbak Andi ini terlebih dahulu. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Andini Widya Hapsari dari Departemen Matematika NRP 522310558. Terus, hal yang tidak disukai, aku nggak suka ikan nila. Terus tadi siapa ya yang nggak suka kalkulus di kelasku loh itu tadi? Parah. Aduh, Aduh, tandain, Mbak, mana ya? tandain, Mbak. Tutor Iya, Mbak, tutor, aku tutor. jadi ingat. Aduh. Pantas nggak asing sama namanya. Salam kenal Mbak Tutor ya Andini. Mbak, tutor ya Mbak. Iya, oke. Ya, mungkin bisa dilanjut sama Mbak Agnes. Suaraku masuk gak? Masuk, Mbak. Oke, kenalin. Aku Agnes Putri Victoria Siregar dengan NRP 500622101 dari Aktuaria Angkatan 22. Hal yang gak aku sukain, gak ada sih. Aku gak picky-picky banget. Sama asal daerahku, aku dari Jakarta. Nggak sih, dari Cibubur sih. Salam kenal Mbak Agnes. Oke, mungkin lanjut Mbak Aime boleh perkenalan. Permisi Mbak Aime, ini masih ke mute. Sorry, halo semuanya. Masuk nggak suaranya? Masuk Mbak. Oke. Halo, aku uh, Aprilia Stefanetella, tapi dipanggilnya Aime dari Aktuaria Angkatan 2023. Jadi NRP-ku 5006231100. Dan asalku dari Bondowoso. Terus hal yang nggak aku sukai kayaknya jeroan sih. Aku nggak suka jeroan. Mungkin itu aja. Salam kenal. Oke, salam kenal Mbak Aime. Ini yang terakhir ada Mas Riko, boleh perkenalan dulu Mas. Cek, suara kamu udah masuk nggak? Udah masuk Mas, aman. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin namaku Riko Setiawan dari Departemen Biologi NRPK 5005 21112. Aku dari Gresik juga. Tadi ada yang dari Gresik kalau nggak salah ya. Oh iya, dari Gresik. Eh, Hal yang paling nggak suka itu tape aja sih. Sama tadi menarik ya. Tadi ada orang yang nggak suka nasi Padang itu. Wah, melewatkan keajaiban dunia itu, sumpah. Tapi nggak apa, aman aman. Oke, itu aja dari aku. Makasih. Oke Mbak Mas, mungkin karena hari ini hasilnya ada 4 Mbak Mas, kita mungkin Mbak Masnya nanti bisa menjawab pertanyaannya secara bergantian seperti itu. Apakah aman Mbak Mas? Aman-aman. Aman aman Oke, aman. oke, makasih Mbak Mas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak ke Mbak Masnya ini? Oke, boleh Jos. Langsung aja ditanyain. Oke, buat Mbak Aime, Mbak Agnes, Mas Riko, sama Mbak Andini, untuk pertanyaan pertama dari saya, bidang pengembangan apa yang udah dilewati, yang ditempuh sama Mbak Mas semuanya selama menjadi mahasiswa ITS di hingga tahun sekarang ini? Sorry, aku mau nanya kalau bidang pengembangan tuh konteksnya gimana? Kayak pelatihan kah atau organisasi kah? Mungkin bidang pengembangan tuh kayak yang manajerial, terus minat bakat, keilmuan, sama kewirausahaan gitu Mbak. Betul sekali. Oh, jadi Lebih- bukan pelatihan ya?
Bukan, Mbak. Oke, mungkin aku jawab terlebih dahulu ya. Baik. Eh, Kalau untuk bidang manajerial yang udah aku ikutin, sekarang tuh ya mungkin aku jadi ikut kepanitiaan-kepanitiaan di bidang acara, eh, proker-proker himaku itu ada yang lagi running jejak, sintaks, terus habis itu wisuda, udah itu. Terus kalau misalnya keusahaan sama keilmiahan itu aku belum sih. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Oke, baik. Adi. Makasih Mbak Agnes dari Aktuaria 2022. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak yang satu departemennya dulu kali ya. Mbak Aime dari Aktuaria 2023. Oke, kalau misalnya dari empat bidang pengembangan yang ada di ITS itu sendiri, kalau aku sejujurnya pernah ikut UKM basket, tapi waktu masih semester 1. Dan kalau misalnya organisasi gitu, karena aku masih di semester 3 juga, jadi belum bisa join di suatu organisasi kayak di departemenku itu belum bisa. Cuman aku ikut di bagian staf magangnya. Tapi kalau misalnya dalam bidang khusus, itu aku nggak ikut dan udah gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Aime. Eh, oke, langsung saja kita lanjut ke kakak berikutnya, yaitu Mas Riko dari Biologi 2022. Oke, sorry mau ngulangin pertanyaan. Itu ya tadi ya, 4 bidang pengembangan itu tadi ya. Betul sekali Mas, 4 bidang pengembangan yang dilewati Masnya selama menjadi mahasiswa di Institut Teknologi 10 November. Oke, kalau aku dari awal, dari semester 1 lebih nekanin, lebih suka ke manajerial. Terus kalau keilmiahan kayaknya belum pernah. Dari keempat bidang pengembangan itu, kayaknya yang belum pernah aku coba itu keilmiahan sih. Soalnya mungkin aku kurang interest ya. Tapi untuk yang manajerial, terus dan lain sebagainya itu udah, alhamdulillah. Itu aja sih aku. Oke, baik Mas Riko, terima kasih atas jawaban yang diberikannya. Oke, lanjut ke kakak tingkat berikutnya yang terakhir yaitu Mbak Andini dari Matematika 2023. Oke, kalau buat aku, empat bidang pengembangan itu yang pernah aku ikutin cuma keilmiahan, yaitu aku pernah ikut PKMK. Untuk yang lainnya belum sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andini atas jawaban yang diberikannya. Eh, jadi di sini teman-teman dari kakak-kakak semuanya memiliki bidang pengembangannya sendiri-sendiri ya, seperti Mbak Agnes dari himpunannya di manajerial, Mbak Aime dari LMB-nya di UKM Basket, dan Mas Riko yang kecuali keilmiahan dan Mbak Andini bergerak dalam bidang keilmiahan. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin dipertanyakan kepada Mbak Mas kita? Boleh Dinda langsung aja ditanya. Izin bertanya buat Mas sama Mbak, selain di bidang pengembangan yang ada di ITS itu, Mas sama Mbaknya ini ada pengalaman lomba-lomba nggak selama menjadi mahasiswa ITS? Kasih. Boleh dijawab dulu dari kayak urutannya yang tadi juga boleh nggak apa-apa Mas, Mbak? Monggo. Oke, berarti aku dulu ya jawab. Kalau lomba-lomba, itu kalau misalnya sebenarnya keilmiahan pernah, tapi nggak aku tuntasin lombanya. Itu tuh ada actuarial case competition questnya UGM. Cuman
itu nggak selesai karena menurutku waktu itu aku terlalu early buat ikut kayak gitu karena belum nyampe ilmunya. Terus habis itu eh kalau lomba-lomba tuh kebanyakan di minat bakat. Itu aku sering tanding basket. Itu contohnya sketch itu ini udah tahun kedua, terus disnat ini juga udah tahun kedua. Makasih Mbak Agnes. Boleh lanjut ke Mbak Aimi? Oke, buat aku sendiri untuk lomba-lomba di khususnya bidang aktuaria itu aku belum pernah ada yang coba. Cuman sejauh ini aku juga belum pernah coba lomba sih. Jadi akan mencoba, tapi buat sejauh ini pengalaman yang udah ada itu belum ada. Jadi baca. Oke, makasih Mbak Aimi. Semoga dapat pengalaman yang banyak nanti ke depannya. Buat selanjutnya boleh Mas Riko, silakan dijawab. Baik, izin jawab ya. Kalau aku sama mungkin sama kayak Mbak Agnes tadi ya. Kalau aku sama di basket di sketch, tapi bedanya mungkin aku tahun ketiga, udah 3 kali. Terus sempat niat pengen ikut menarik juga ke business case competition, cuma ya masih itu aja, masih masih cari cari pengalaman orang lain dulu ya. Ya doain aja guys ya. Itu sih. Kasih. Amin. Makasih Mas Riko. Buat selanjutnya boleh Mbak Andini, Oke, kalau silakan. pengalaman lomba sejauh ini saya belum pernah ikut. Pak. Terus ya sama kayak Mas Riko tadi pengen nyoba BMC, Business Case itu tapi belum, masih coba cari-cari gitu. Terima kasih Mbak Andini. Buat teman-teman yang lain yang mau bertanya juga boleh lanjut, guys. Oke, baik. Mungkin dari aku lagi ya, Dinda. Permisi Mbak Mas, sebelumnya saya ingin menanyakan, nah karena Mbak Masnya udah melewati 1 tahun nih, bahkan ada yang udah 2 tahun menjadi mahasiswa di Institut Teknologi 10 November. Nah tentunya pasti ada nih kepanitiaan yang udah dilewati sama Mbak Masnya, yang udah diikuti dan bisa memberikan benefit yang banyak buat Mbak Mas itu sendiri. Boleh diberitahukan Mbak Mas pengalaman kepanitiaan apa yang telah diikuti oleh Mbak Mas kalian selama menjadi mahasiswa-mahasiswi ITS? Mungkin bisa dimulai kembali lagi oleh Mbak Agnes. Oke, kalau kepanitiaan sebenarnya banyak banget ya karena kalau misalnya join himpunan tuh kayak join himpunan equal to kepanitiaan banyak gitu. Jadi kalau misalnya kepanitiaan, aku mostly di himpunan contohnya adalah dari awal tuh Isnat Aktuaria, terus habis itu wisuda, terus ini lagi tadi aku sebutin jejak. Jejak itu kayak eh, kompetisi-kompetisi di aktuaria buat jenjang SMA dan kuliah. Terus ada sintaks, itu juga kompetisi olahraga di aktuaria. Terus aku juga megang, aku lupa. Terus kalau misalnya tahun lalu tuh aku juga megang kepanitiaan sketch di basketnya. Terus kalau benefitnya ya itu sih paling ya bisa tahu gitu lingkup pekerjaan di ITS gimana. Terus masa soft skill juga kenal karakter orang. Mungkin dari aku itu aja sih. Boleh lanjut. Oke, makasih Mbak Agnes. Ya cukup banyak ya teman-teman sekalian ya, karena mungkin Mbak Agnes juga udah melewati 2 tahun, di mana Mbak Agnes berkecimpungan besar di departemennya sendiri juga dan pernah mengikuti sketch di basket ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke Mbak berikutnya Mbak Aime. Ya, untuk kepanitiaan sendiri, panitia pertama aku itu di ITS itu ada TEDx, guys. Nah, selain TEDx juga, aku
ikut kepanitiaan di himpunanku itu yang tadi disebutin sama Mbak Agnes. Aku pernah ikut di OKKBK juga, aku pernah ikut di Abdimas dan lain sebagainya. Selain di TEDx dan juga di himpunan, aku juga pernah jadi LO di NASPO, I2ASPO, Olimpiade yang internasional. Dan juga aku pernah, kalau kalian nanti akan ada ILITS, nah itu kan nanti juga ada Forda biasanya per daerah. Nah itu nanti aku juga ada salah satu sekretaris dari Fordaku sendiri. Dan udah sih itu aja kalau kepanitiaanku. Oke, baik. Terima kasih Mbak ini atas tanggapan yang diberikannya. Kita bisa lanjut ke kakak tingkat berikutnya, yakni Mas Riko dari Biologi. Persilakan, Mas. Oke, izin jawab ya teman-teman ya. Kalau aku kepanitiaan aku ikutin itu di semester 3 itu aku ikut namanya itu IRC, Iris Robotic Course and Competition. Itu kepanitiaan yang diadain tim riset Iris. Terus ada aku ikut eh, baru kemarin Grigi sebagai mentor di Region 1. Terus biasa juga sama kayak mungkin teman-teman yang lain tadi, aku ikut di kepanitiaan di himpunanku sendiri. Itu sih. Yang aku inget itu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Riko. Ternyata Mas Riko ini juga merupakan mentor ya teman-teman selama Grigi. Oke, lanjut ke kakak tingkat kita dari matematika yakni Mbak Andini. Pada Mbak Andini dipersilakan. Oke, kalau buat aku sendiri, aku kurang kurang ada pengalaman di bidang kepanitiaan. Jadi selama ini masih belum nyoba untuk kepanitiaan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andini. Oh ya, teman-teman, fun fact ya. Di sini Mbak Andini ini menjadi salah satu asisten dosen di kalkulus ruang kelas aku, Windy sama Brina gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan untuk Mas Mbaknya. Oke, kalau belum ada, mungkin Mbak Mas saya izin untuk memfollow up ya atas yang udah disampaikan oleh Mbak Masnya. Yang pertama ini untuk Mas Riko. Mas Riko, bagaimana caranya ini? Kan skala Grigi kan otomatis skalanya ITS ya, lingkupnya ITS. Bagaimana Mas bisa masuk tips and trick untuk masuk menjadi mentor dari Grigi ITS 2024 kemarin tuh apa ya Mas? Silakan Mas. Oke, izin menjawab ya. Yang pasti kalau daftar di kepanitiaan, hampir rata-rata semua kepanitiaan di ITS itu pastinya bakal ngisi form. Bagian malasnya itu sih. Jadi ngisi form. Terus juga kalian dari awal, dari semester awal ini, kalian persiapin di CV-CV-nya gitu. Rata-rata di aku kalau lihat di teman-temanku yang lain di kampus lain itu kalau daftar kepanitiaan sama mungkin pakai form. Cuma CV-nya tuh lebih ke CV ATS friendly. Pas rata-rata tuh di ITS mungkin ada Mbak lain dari departemen lain pasti tau lah daftarnya pasti CVS ATS friendly pasti itu. Soalnya mungkin itu lebih jelas dan lebih apa ya lebih kelihatan formal gitu. Dan itu sih persiapannya itu terus sama interview juga. Interview itu dikarenakan mentor itu apa ya mentor itu eh, lebih ke itu loh apa wajah pertama kalau ada maba datang ke ITS. Jadi kita jadi cutting pertama gitu. Jadi mau kita nggak mau eh, nggak peduli kalian gimana selama di ITS, tapi saat kalian bertemu dengan maba jadi mentor, itu kalian harus ya harus bersikap baik, harus bersikap menjadi contoh yang baik itu. Itu sih. Oke, baik Mas Riko. Eh, Mungkin saya ingin menanyakan kembali untuk Mbak Agnes ya. Mbak Agnes telah menyampaikan tentang kepanitiaan yang sudah dilewati seperti Sintak dan Disnat dari departemennya, ada wisudanya juga dan
apa ini ya yang tadi ya juga ada dari sketch. Nah mungkin bisa diperjelas Mbak Agnes buat gimana caranya Mbak Agnes juga untuk bisa mengikuti kepanitiaan tersebut dan membagi manajemen waktu Mbak Agnes antara akademik dan kepanitiaan itu. Silakan Mbak Agnes. Oke, kalau misalnya gimana cara bisa ikut kepanitiaan, sebenarnya ya jawabannya ikut open recruitment ya. Terus sih. Terus habis itu kayak kalau sketch itu kan aku waktu itu panitia di basketnya. Mungkin itu keterima karena memang aku tahu gitu bidangnya gitu. Jadi ya ya udah gitu. Kalau misalnya kepanitiaan-kepanitiaanku di Hima mungkin karena lebih ke arah kontribusi sih, kayak jadi misalnya jadi kadif gitu-gitu. Aku juga waktu belum jadi Hima tuh bukan yang ikut kepanitiaan gitu. Jadi emang baru ikut kepanitiaannya setelah jadi Hima. Jadi lebih ke arah kontribusi aja sebagai anggota Hima. Terus kalau misalnya eh apa tadi pertanyaannya aku lupa. Cara-cara Mbak Agnes buat masuk ke kepanitiaan itu dan ada nih kan wisuda. Nah, itu bisa diperjelas kembali Mbak Agnes bagaimana masuknya dan kontribusi Mbak Agnes dalam acara tersebut. Kayak kalau masuknya ya sebenarnya kayak langsung di appoint aja mau nggak jadi kadif acara gitu. Sebenarnya gitu sih nggak yang ngikutin oprek-oprek gitu. Aku opreknya tuh ikut oprek tuh di sketch. Terus kalau tadi manajemen waktu sebenarnya aku nggak bagus-bagus banget manajemen waktuku. Tapi ya kalau misalnya milih kepanitiaan, aku milih yang emang nggak tabrakan sama timelineku aja sih. Jadi kayak aku milih kepanitiaan nih kalau misalnya nggak yang running barengan gitu. Boleh lanjut. Oke, baik, lanjut ya. Mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Aimi nih, yang satu departemen. Nah, Mbak Aimi kan udah bilang nih kalau menjadi sekretaris ya, kalau nggak salah di Elis Forda. Nih Mbak, bagaimana sih? Nah, kan kalau mungkin teman-teman di sini ada yang mengikuti Elis juga ya. Tadi udah ada yang bilang, ternyata juga ada yang nggak lolos nih Mbak. Dari Elis Pusat, ada juga yang lolos. Nah, apakah bisa kalau kita sebagai orang yang tidak memiliki Forda tapi ngikutin di Elite Forda nih dan tips and trick buat masuk ke Elite Forda itu apa saja? Silakan Mbak Aimi. Oke, sebelumnya mau aku like suaraku aman nggak? Permisi Mbak, ada tapi kecil. Oke, maaf ya guys, kayaknya aku nggak on cam soalnya HP ku lagi overhead, jadi aku ini aja jawab aja. Kalau tips and trick lolos masuk Forda dari Ilits itu ya, kalau nggak salah. Nah, sebelumnya itu kan sebenarnya nanti ada oprek dari Ilits Pusat. Cuman kalau misalnya Ilits Pusat itu kan kalian jadi bagian dari Ilitsnya secara keseluruhan. Jadi kalau kalian udah di Ilits, kalian nggak bisa join di Forda. Karena harus sudah ada yang kalian urus di Surabaya itu. Nah, kalau misalnya kalian Ilits, biasanya pulang jadwal liburan kalian itu akan dipotong. Nah, karena waktu semester 1 itu aku homesick, jadi mending aku pulang aja. Jadi, makanya aku masuk di Forda di daerahku sendiri. Nah, setiap Forda itu guys mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Jadi kalau misal di Forda Malang, oh itu ada open recruitment-nya. Nah kalau kebetulan di Fordaku Bondowoso, karena Bondowoso itu kota kecil dan targetnya harus lebih banyak lagi buat apa ya kayak nge-rekrut biar banyak-banyak adik-adikku nanti bisa berminat masuk di ITS. Jadi di Fordaku itu nggak ada open recruitment. Jadi siapapun yang udah jadi mahasiswa di ITS yang dari daerahnya Bondowoso itu udah pasti masuk di bagian Fordanya karena orangnya itu nggak terlalu banyak. Misal kayak angkatanku itu cuma 10 orang. Kalau misal direkrut lagi kan nggak mungkin. Padahal kayak Forda itu udah butuh 10 tuh kayaknya masih kurang. SDM-nya tuh masih kurang. Jadi nggak ada open recruitment soalnya
udah kekurangan SDM, jadi semuanya itu udah pasti masuk Porda. Dan kalau misalnya gimana kok bisa jadi sekretaris, tentunya itu dari cuttingku sendiri sih yang minta gitu kayak, oh seperti dengan apa ya, mungkin gimana selama ini ngelihat kinerjanya selama SMA, makanya dia menentukan langsung aja sih. Jadi nggak ada yang spesifik banget. Tergantung kondisi Forda kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian berminat ikut ilis aja. Tapi kalau kalian mau berminat yang kayak yang kayak anu ya, sosilin ITS ke sekolah-sekolah kalian di daerah kalian masing-masing itu ikut Forda aja kalau kataku gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aimi atas tanggapan yang diberikannya. Untuk terakhir nih, untuk Mbak Andini, bisa dijelasin lagi nggak Mbak gimana nih di Mbak Andini bisa menjadi asisten dosen di tahun sebagai mahasiswa ITS 2023, tips and triknya dan keluh kesahnya menjadi asisten dosen itu gimana? Apalagi kalkulus nih ya teman-teman. Silakan Mbak. Oke, jadi dulu itu awal banget di sini pas pulang gerigi itu kan kayak capek gitu kan. Terus saya kan di asrama ini, jadi berdua. Nah, cutting aku yang satu kamar itu asisten dosen fisika. Nah, dari situ kayak ngobrol lah, terus akhirnya kayak disaranin, kamu mending jadi asisten dosen kalkulus gitu. Jadi dari benar-benar awal masuk ITS itu langsung ada keinginan untuk jadi asisten dosen. Terus pas asisten dosen kan opreknya buat tahun yang udah intinya yang udah kalkulus 1 sama kalkulus 2. Terus habis itu kayak oprek em, liburan itu liburan. Jadi opreknya itu mm, ada bikin kayak mini teaching gitu. Terus nilai kalkulus 1 sama kalkulus 2 itu pasti. Terus habis itu ada tesnya. Jadi kita ada tes tertulis ngerjain soal. Terus pengumuman ya langsung eh, jadi asisten itu setiap minggu buat asisten dosen itu pasti ada kayak penyegaran materi. Kan udah berlalu ya. Jadi pasti ada penyegaran materi gitu. Untuk keluh kesah eh, selama selama ini masih belum ada sih. Masih fun-fun aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andini atas pernyataan yang diberikannya. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita mencapai durasi waktu. Boleh Sebelum Brina langsung aja. Mbak dan Mas, saya izin bertanya. Kan tadi udah tentang kayak kepanitiaan, organisasi di lingkup ITS ini. Nah, untuk pengabdian masyarakat atau terjun langsung ke masyarakat itu pengalaman Mas dan Mbak-mbak di sini udah pernah belum dan apa aja? Kasih. Mungkin urutan jawabannya kayak tadi ya, dimulai dari Mbak Agnes mungkin. Oke, kalau untuk pengabdian masyarakat, itu tuh aku, hmm, kalau di PMK itu tuh mabanya tuh wajib ikut CSR, jadi ke panti asuhan. Itu jadi waktu itu itulah abdi mas pertamaku. Terus habis itu eh aku terus AN tuh juga tahun aku tuh harus ngebersihin lingkungan tuh kayak ada yang diplot ke Pantai Kenjeran, ada yang di lingkungan ITS doang. Mungkin itu doang sih. Oke, selanjutnya kalau untuk Mbak Aini sendiri gimana? Oke, mungkin aku sama kayak Mbak Agnes karena di eh, PMK Kristen itu juga ada CSR guys, di mana aku waktu itu ke panti Jompo itu sebagai MC-nya di sana. Lalu kalau misalnya Abdi Mas sendiri, itulah salah satu panitia yang aku ikut dari Himako, ada namanya Abdi Masyarakat gitu. Aku ke panti asuhan di Keputih sini. Itu kita
temanya tentang toleransi sih. Itulah kenapa aku bisa ikut di sana. Jadi anak-anak kecil gitu mewarnai dan sebagainya. Ini cuma itu aja sih kalau abdi masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Aini. Untuk selanjutnya mungkin Mas Riko. Oke, izin menjawab ya. Kalau aku mungkin pengabdian masyarakat di Himaku ada namanya Beats Mengajar. Itu sama mungkin, tapi kurang lebih lebih ke mengajar teman-teman dari panti asuhan. Kita ngajarin ya biasa bahasa Inggris sama matematika. Itu berlangsung 2 hari. Itu sih. Terima kasih. Mau nanya boleh nggak Mas Niko? Boleh, 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 boleh. Di Bits Mengajar kemarin tuh materi yang diajarin apa aja? Maksudnya kayak gimana cara pengajarannya? Apakah yang kayak kreatif gitu atau cuman ngajar yang biasa? Oke, kita lebih ngemasin mengemasnya itu lebih ke permainan aja sih. Jadi lebih kita kadang bikin modul juga, bikin kayak majalah-majalah gitu yang asik buat anak-anak kecil gitu. Soalnya target kita itu anak-anak SD, ya kisaran seingatku itu kelas 3 4 5 lah gitu. Seingatku. Oke, makasih Mas. Oke. Terus sama Mbak Cian, Mbak Rifa gitu Mas. Ya. Kalau ujian Mbak Rifa itu yang kemarin, aku yang tahun yang kemarin, beda. Iya. Mungkin bisa lanjut ke Mbak Andini. Oke, kalau aku buat pengabdian masyarakat, aku jadi volunteernya Himatika, eh, Himatika Teaching namanya, itu mengajar di daerah binaan, di desa binaan ITS itu di Rumah Pintar Astra. Jadi sasarannya tuh adik-adik di sana, kita belajar matematika, terus sama fun learning. Jadi kayak kan setiap hari Minggu itu. Jadi setelah misal minggu ini kita belajarnya matematika, jadi minggu depannya fun learning. Jadi kayak gitu. Terus juga sempat liburan semester 2 kalau nggak salah itu aku sempat ikut volunteer KIP kuliah ya, KIP kuliah. Jadi relawan KIP kuliah kayak menyosialisasi adik-adik di daerah saya itu buat eh, kayak memotivasi gitu, terus membantu mereka juga dalam proses pendaftaran itu sih. Oke, terima kasih Mbak-Mbak dan Mas jawabannya yang udah keren-keren banget. Ternyata punya banyak banget pengalaman di pengabdian masyarakat. Oke, selanjutnya teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, permisi Mbak, Mas semuanya kan tadi udah dari pertanyaan dari bidang pengembangan, terus pengalaman organisasi, kepanitiaan, terus juga ada pengalaman dari pengembangan masyarakat dari Mas Mbaknya sendiri itu gimana. Nah, sekarang aku mau tanya nih, pesan-pesan Mbak Mas buat kita ini sebagai maba ini di ITS, terus kesan dari Mas Mbaknya sendiri juga selama di ITS itu gimana? Mungkin mulai dari Mbak Agnes, kayak yang tadi. Silakan Mbak. Sorry, ini tuh tadi pertanyaannya kesan pesan sebagai maba atau gimana? Enggak. Jadi kesan pesan Mbaknya sendiri selama di ITS, terus mungkin ada buat pesan buat kita sebagai maba itu Oh, harus gimana? pesan-pesan selama di ITS. Iya. Oh, eh, pesan-pesannya sih, so far karena aku dari Jabodetabek, jadi tuh kayak keluar dari daerah aku terus datang ke Surabaya, em, sangat awalnya sangat overwhelmed tapi bikin happy banget karena kenal sama orang baru, kenal sama karakter-karakter baru. Terus ternyata di sini orang-orangnya super duper baik banget. Tuh. Terus habis itu eh,
So far happy sih selama di ITS, walaupun nangis-nangis ya sebagai mahasiswa. Eh, Terus pesannya buat maba, hmm, jangan lupa expand pertemanan kalian seluas mungkin, tapi tetap in a good way, tetap di jalan yang baik gitu. Terus sama jangan FOMO-an, karena kita sebagai maba sering banget FOMO-an. Jadi jangan sampai kalian tuh jadi uh, kecapean sendiri karena kefomoan kalian. Oh iya, mau tanya lagi, Bun Mbak Agnes, tadi kan dari Jabodetabek ya. Mungkin ada culture shocknya. Culture shocknya tuh lumayan banyak. Contohnya nasi uduk di sini tuh ternyata nggak sama bihun orek tempe. Jadi Oh, nasi uduk di sini cuma nasi, like nasi gitu. Terus habis itu aku kesel. Terus habis itu di sini aku kalau di Jakarta tuh nyebutnya pecel itu berarti ayam sama lalapan. Tapi di sini pecel itu bumbu kacang. Itu terus habis itu di sini tuh orangnya kalau di Jakarta tuh somehow people are so ngegas, kayak literally marah gitu. Di sini juga ngegas tapi tuh kayak mereka tuh tapi ramah gitu. Di Jakarta tuh kan orang tuh cenderung lebih individualistik. Di sini tuh nggak ragu buat nyapa satu sama lain gitu. Even nggak kenal. Mereka bilang kalau misalnya lagi di toilet permisi duluan itu tuh kayak oh so cool gitu. oke, makasih Mbak Agnes. Terus mungkin selanjutnya dari Mbak Aini. Oke, kalau dari aku, kesan-kesan selama di ITS, jujur Surabaya panas banget. Aku pernah nangis karena saking panasnya Surabaya ini nggak kuat, nggak tahu kenapa Surabaya panas sekali. Tapi di kampusnya sejauh ini happy sih dan kebetulan juga bersyukur karena dapat lingkungan pertemanan yang baik. Nggak seperti yang dibayangkan di sosial media yang kayak yang hati-hati sama pertemanan di kuliah jangan sampai percaya sama orang nggak sih. Nggak seburuk itu sih guys. Kalau di departemen dan angkatanku kebetulan sangat amat baik, syukurnya itu. Eh, dan kalau misalnya kuliahnya juga susah, jangan lupa tidur ya teman-teman. Aku juga nggak tidur sih kemana. Apalagi kalian habis ETS, terus banyak ospek juga. Seingatku dulu masa maba itu adalah masa-masa ospek. Itu adalah masa-masa yang menyenangkan guys. Jadi dinikmati aja karena semakin naik. Baru semester 3 sih. Ini mungkin Ya, melek guys, ternyata Mbak Ainanya. Ya, mungkin bisa dilanjutin dulu ke Mas Riko ya. Nanti kalau misalkan Mbak Ina udah balik lagi mungkin bisa jawab. Oke, tadi pertanyaannya kesan pesan selama jadi mahasiswa ITS ya, bener ya, Naura ya? iya benar Mas. Oke, kesanku jadi mahasiswa ITS ya sedikit mau mati, tapi nggak apa-apa ya, Rek ya. Cuma gimana ya? Tapi jujur aku nggak expect juga bisa masuk ke ITS dan juga soalnya aku dulu tuh orangnya bener-bener buta kuliah. Maksudnya buta kuliah itu yang aku tahu jurusan itu cuma bener-bener literally ke fakultas kedokteran sama hukum. Udah itu aja. Yang lain aku nggak tahu. Jadi cukup unexpected juga aku masuk ITS dan juga kalau di ITS itu orangnya nice juga. Meskipun aku sebenarnya nggak culture shock banget. Aku dari Gresik deket lah, deket nggak terlalu itu banget. Cuma kalau di sini tuh aku kagetnya tuh kalau mungkin ya, mungkin kan nggak literally semua orang Javanese ya, orang-orang Jawa ya. Tapi mereka kalaupun ada yang orang Jawa itu ngomongnya tuh dicampur-campur gitu biasanya. Dan kalau di ITS itu biasanya itu logatnya juga ya ya mungkin wajar lah perkuliahan logatnya macam-macam. Mungkin ada kalau mungkin dari Jawa Timur yang agak ke tengah itu kan ada yang dari mungkin ada Kediri, Malang, ada Peh, mungkin kalian tahu lah nanti. Nah, itu kayak gitu. Aku juga baru tahu. Terus juga kalau macam dan itu ladangku buat nanya semua kayak apa ya?
ini serius, aku ada teman Madura yang beneran aku nanya, beneran nggak sih kalau orang sana itu, sorry sorry ya mungkin di sini ada orang Madura kayak nyolong besi, apa segala macam. Itu aku beneran nanya ke teman-temanku gitu. Jadi apa ya? Dengan adanya aku di perkuliahan, aku tuh bisa nanya hal-hal yang mungkin tabu di sosial media, tapi dikarenakan mereka the locals, mereka jadi ngasih tahu enggak kok sebenarnya gini 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 gini. Itu oknum bla 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 gitu. Terus pesanku buat teman-teman maba, itu Rek, jangan lupa kalian perbanyak relasi. Ini penting banget perbanyak relasi soalnya di perkuliahan kalian hanya memperbesar kemungkinan untuk sukses, tapi buat kedepannya kalian perlu relasi di bahkan di dalam KMITS. Teman-teman harus perbanyak relasi, teman-teman harus banyak eh, mengulik apa bakat kalian mungkin. Jadi dan mungkin terdengar capek sekali ya kalau mengulik bakat yang kalian sebenarnya aku tuh bisa apa sih, sebenarnya aku bisa apa. Cuma dengan adanya di tes ada 4 bidang pengembangan, teman-teman harusnya bisa diharapkan mengulik apa bakat teman-teman sebenarnya itu. Dan kalau semisal ini mungkin sedikit keluar dari topik, tapi ini aku omongin juga ke teman ke mabaku di Grigi. eh Gini, kalau semisal kalian merasa salah jurusan sekarang dan berpikir untuk eh mungkin pindah jurusan, jangan sampai kalian berpikir untuk nggak nggak ditekuni yang sekarang mungkin mungkin ya. Jangan sampai kalian nggak ditekuni yang sekarang, tapi tetap tekuni. Tapi silakan kalau misal kalian ikut UTBK lagi, itu oke nggak apa. Cuma aku harap kalian yang di sini sekarang, yang sekarang kalian hadapi di semester sekarang, kalian sebagai maba ITS ini di FSAD harus tekuni. Soalnya kenapa? Soalnya nggak tahu. Iya kalau kalian keterima kalau UTBK besok. Kalau nggak gimana? Kan jadi bumerang buat diri kalian sendiri. Siapa contohnya? Aku soalnya. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar nekuni gitu ya sekarang. Itu sih dari aku. Dan ya semangat ya teman-teman Maba 2024. Makasih. Oke, makasih Mas Riko buat pernyataannya. Oke, mungkin tadi kan yang Mbak Aime ke ini ya. Oh, sudah di message. Oke, makasih juga buat Mbak Aime tadi. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mbak Andini ya. Oke, kalau buat aku culture shock di sini nggak terlalu karena eh, ya panasnya di sini tuh sama kayak panas di daerahku di Pati, Jawa Tengah. Nah, di terus di sini tuh orangnya ya bener ramah-ramah banget. Terus suka banget saling tolong menolong. Itu yang keren sih menurut aku. Banyak banget teman-temanku yang kayak suka nolongin kayak gini-gini gitu itu. Terus kalau pesan buat Maba 24, jangan lupa akademiknya itu penting karena tujuan kalian di sini kan kuliah gitu ya. Terus relasi juga sama kayak Mas Riko, relasi itu emang sepenting itu karena di sini tuh memperbesar kalian sukses di masa depan gitu. Jadi relasi emang sepenting itu. Terus juga sama kayak Mbak Agnes tadi yang bilang jangan FOMO. Itu penting banget. Ikutin sesuatu yang kalian benar-benar suka. Jadi misal kalian capek di situ, kayak ngerasa, oh ini pilihanku. Jadi jangan FOMO ya teman-teman. Gitu. Oke, makasih banyak Mbak Andini. Mungkin dari pesan dari Mbak Ime ya. Jadi kata Mbak Ime, untuk semester awal ini fokus sama akademik, terus jangan lupa perbanyak relasi, terus jangan FOMO, ikut-ikutan, kebanyakan dan lain sebagainya. Semangat kerjanya sebelum semester. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya lagi nggak ke Mbak Masnya? Mungkin dari aku pertanyaan terakhir, aku mau tanya Mas Mbak, selama Mas Mbak di TS, ada nggak ya rekomendasi buat kami para maba untuk kegiatan non akademik?
Mungkin boleh dijawab dari Mbak Agnes dulu. Tadi rekomendasi buat apa? Kegiatan di akademik. Non-akademik, Mbak. Oh, kegiatan di non-akademik. Eh, UKM sih. UKM. Aku kebetulan di musik ITS dulu. Terus habis itu kayak, kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang sesuai bakat kalian, sesuai keinginan kalian, kalian somehow itu bakal jadi refreshing juga kan buat kalian. Jadi udah penat-penatnya kuliah nih, kalian bisa ikut UKM. Atau mungkin sama himpunan sih. Kayak aku nggak tahu sih ini yang lain gimana. Cuman aku bersyukur banget masuk himpunanku karena lingkungannya sangat bantu aku berkembang. Sama ini sih, oh, kalau misalnya kalian punya organisasi keagamaan atau apapun itu, coba di. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Boleh selanjutnya Mbak Imei. Mungkin Mbak Aime yang lewat chat gitu ya. Ikut kegiatan apapun sesuai minat bakat. Karena di ITS banyak banget kepanitiaannya. Dan jangan takut gak dapet kesempatan. Karena pasti banyak banget di ITS. Dan jangan FOMO. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Imei. Terima kasih Brian sudah membacakan. Oke, selanjutnya Mas Riko boleh. Oke, aku izin jawab ya. Aku kurang lebih mungkin sama ya, kayak Mbak Aimee. Bener itu ikutin sesuai. Pokoknya cari aja banyak kok. Mungkin kalau misal ada student chapter, chapter mungkin SME, SPE, apalah segala macam itu mungkin atau mau jadi di research team atau mungkin mau di wirausahaan ada TDC. Kalau mau di minat bakat yang olahraga itu ada juga. Jadi banyak banget. Kalian tinggal pilih dan itu eh, kalian berhak untuk milih itu dan kalian berhak juga mengulik bakat kalian di situ. Jadi eh, menurutku pindah-pindah nggak masalah. Cuma nanti tapi mau sesegera mungkin kalian temukan bakat kalian gitu di situ. Jadi biar kalian juga nggak tertinggal sama yang lain. Jadi temukan yang cocok dan juga jadi maksimalin di situ. Itu. Baik, terima kasih Mas Riko. Mungkin terakhir Mbak Andini. Oke, Silakan. kalau aku sama yang kayak yang aku bilang tadi, ikuti apapun yang kalian suka, terus fokus sama tujuan kalian juga. Kalau udah milih sesuatu itu tekunin banget, karena itu pilihan kalian sendiri. Terus apa ya? Buat rekomendasi apa ya? Nggak ada sih kayak apapun yang kalian suka aja kan setiap minat bakat orang-orang tuh beda-beda. Jadi benar-benar eh, sesuaikan saja, bukan yang harus ini ngikut. Jangan, ya intinya jangan FOMO, udah itu aja. Baik, terima kasih Mbak Andini. Oh ya Mas Mbak, terakhir banget boleh kami minta untuk menulis ketik di kolom chatnya sosmed Apa Mas nih Mbak. Mbak Mas? Boleh Silakan. nggak mutualannya? Sosmed
Oke, langsung gercep follow teman-teman. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang tanya-nanya di DM itu diperkenankan Mas. Aku izin follow ya Mas Mbak. Oke, semuanya Izin follow. iya. Oke, karena mungkin dari teman-teman juga udah selesai pertanyaan yang Pak Mas, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Mas Riko, Mbak Aime, Mbak Agnes, dan juga Mbak Andini karena telah berkenan untuk disosialisasi serta dan kedua, it's been a pleasure bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang sangat-sangat berkomitmen dan juga memiliki passionnya di bidangnya masing-masing, manajerial, dan sebenarnya bermanfaat buat saya sendiri sebagai analis saja sangat-sangat merasa insightful dan daging banget di sosial kali ini, apalagi buat teman-teman Crescendo 2. Semoga apa yang didapatkan pada siang hari ini bisa jadi bekal buat teman-teman untuk menjelajahi kehidupan di ITS ke depannya. Terima kasih banyak, Mbak Mas. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi sosialisasi pada siang hari ini bisa dokumentasi terlebih dahulu. Aku bantu screenshotin ya, teman-teman. Oke. Oke, mungkin dari Aliza bisa on cam atau Mas ada film aja satu dua tiga ya. Satu dua tiga. Oke, terima kasih. Mas bisa meninggalkan Zoom jika ada kegiatan atau agenda yang lainnya. Terima kasih banyak Mbak Mas. Terima Buat kasih banyak teman-teman. Mbak Mas. Terima kasih Makasih Mbak. banyak, Banyak Mbak. Mas Mbak. Banyak Mbak. Oke, makasih Re. Semangat ya kuliahnya ya. Terima Ditunggu. kasih. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih Mbak Agnes. Aku izin live Zoom Re. Iya, Makasih. akhirnya ya Allah. Sudah guys. Sudah berapa